Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamati 'ala dawam alladzinal kiram. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati keluarga besar Bapak Pak Kahar dan Pak Sarjito, wabil khusus saya ingin menyapa Bapak Sodik Abdul Kahar, Bapak Ibu Jauharoh dan Bapak Dr. Gigi M. Salim Hamdi MKes dan keluarga besar yang lain. Keluarga Pak Sarjito, ada Bapak Budi Santoso dan keluarga besar yang lain yang ada di sini. Bapak Ketua Umum Pengurus Yayasan Badan Wakaf, Bapak-Bapak dan Ketua PYBB yang lain, ada Pak Larno, Wakil Rektor, Kepala Badan, Direktur, Sekretaris Eksekutif, Dekan, Wakil Dekan, Kajur, Kaprodi, dan semua narasumber yang alhamdulillah berkenan hadir untuk acara hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Bushro, Bapak Dr. Habib Hirjin, Bapak Dr. Andes Ahmad Haris Jubair, SU, Bapak Profesor Joko Suryo, Profesor Anhar Gonggong, dan Bapak Dr. Artijo Al-Kostar yang hari ini berkenan rawuh untuk membersamai kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, alhamdulillah hari ini keluarga besar Universitas Islam Indonesia merasa bersyukur karena dua mantan rektor, guru, orang tua, perintis Universitas Islam Indonesia pada tanggal 7 November yang lalu di Istana Negara dianugerahi gelar pahlawan nasional oleh Presiden Republik Indonesia. Setelah penantian yang sangat panjang, hampir 8 tahun. Prosesnya sangat panjang dan berkali-kali kita ajukan. Alhamdulillah tahun ini permohonan kami dikabulkan oleh Presiden. Ibu Bapak, saya termasuk generasi yang tidak mengalami secara fisik ketemu dengan beliau berdua. Pak Kahar meninggal tahun 73, kemudian Pak Sarjito 74 namanya. Saya mengenal beliau berdua melalui pembacaan dan cerita dari para guru, para senior di UII yang pernah berinteraksi dengan beliau. Saya ingin memberikan sedikit apa yang saya tangkap dari beliau dengan kacamata UII, kacamata yang terlalu kecil untuk membingkai beliau berdua. Karena membingkai beliau berdua tidak cukup hanya melihat kiprahnya di Universitas Islam Indonesia. Tapi izinkan saya menceritakan sedikit apa yang saya pahami, apa yang saya pelajari ketika membaca sejarah beliau. Lengkapnya nanti akan diberikan oleh para narasumber. Yang pertama Pak Kahar. Pak Kahar ini rektor pertama UII. Beliau jadi rektor umur 38 tahun. Setelah sebelumnya menjadi direktur Madrasah Mu'allimin Muhammadiyah. Ketika beliau menjadi rektor, UII baru didirikan. Tanggal 27 Rajab 1364 Hijriah, bertepatan dengan 8 Juli 1945, sekitar 40 hari sebelum kemerdekaan, di Gondangdia, Jakarta. Tentu sangat berat mengawal pendirian sebuah perguruan tinggi yang saat itu bernama Sekolah Tinggi Islam, yang didirikan oleh banyak orang dari beragam latar belakang, sehingga pada saat itu keragaman pemikiran Islam di Sekolah Tinggi Islam, nama-nama UII sangat dihargai. Ada dari Muhammadiyah, dari Nahdlatul Ulama, dari Perikatan Umat Islam, dari Perhimpunan Umat Islam Indonesia, dari tokoh nasional dan yang lain-lain. Kemudian akhirnya
Belanda ingin menguasai kembali Indonesia, membonceng tentara Naika saat itu, ibu kota pindah ke Jogja awal 46. Pak Kahar masih menjadi rektor. Tentu sangat berat. Pada saat itu kepindahan ke Jogja dilatar belakangi beberapa alasan. Salah satunya adalah karena pada saat itu hampir semua pengajar UI adalah pejabat negara. Ketika ibu kota pindah, sekolah tinggi Islam ikut pindah ke Yogyakarta dan dibuka kembali di dalam pengulangan April 1946. Sekarang adalah rumah dari penghulu Masjid Gede Keraton Yogyakarta. Kemudian 47 STI berubah nama menjadi University Islam Indonesia yang disyukuri dibuka acara resmi pada 48 di Kepatihan. Pak Kahar juga masih menjadi rektor saat itu. Masa revolusi saat itu UI pernah diliburkan karena semua dosen mahasiswanya ikut mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang menarik, dalam suasana yang seperti itu, Pak Kahar sebagai rektor saat itu masih menjaga eksistensi UII. Terbukti ketika UII saat itu berusia 4 tahun, acara milad dilakukan. Tidak di kampus, tetapi di desa Tegalayang, Serandak, Bantul. Untuk apa? Untuk menjaga eksistensi UII. Dan ketika Pak Kahar menjadi rektor, disitulah nilai-nilai disemai. Jadi saya lebih sering menyebut Pak Kahar sebagai penyemai nilai. Nilai apa? Satu, nilai keislaman. Yang kedua adalah nilai kebangsaan. Pada saat itu, keislaman dan kebangsaan menyatu dalam satu nafas. Sehingga ketika pembukaan tahun 46, Bung Hatta memberikan pidato yang berjudul Sifat Sekolah Tinggi Islam. Di sana ditegaskan, ada tadi nilai keislaman, nilai kebangsaan, plus nilai integrasi antara ilmu dan agama. Semuanya di bawah pengawalan Pak Kahar saat itu. Pak Kahar pada saat itu bukan tokoh nasional, tapi tokoh internasional. Terbukti misalnya, pada saat-saat awal, misalnya tahun 50-an saja, UI ini sudah bekerja sama dengan banyak perguruan tinggi kelas dunia. Termasuk McGill University, Columbia University, King Fuad I University yang sekarang menjadi Alexandria University, Punjab University, dan yang lain-lain. Tidak mungkin tokoh berkali berlokal bisa membuat kerjasama seperti itu. Sehingga nilai keempat yang ditanamkan oleh Pak Kahar adalah nilai mondialisasi, nilai internasionalisasi. Jadi sejak awal UI ini didirikan tidak hanya berkelas lokal ataupun nasional, tapi berkelas internasional. Itulah yang dilakukan oleh Pak Kahar ketika menjadi rektor pertama Universitas Islam Indonesia. Saya merekam sebuah tulisan beliau. Jadi ketika beliau diundang oleh Ikhwan di Singapura, tahun 56, saya masih simpan tulisan beliau dalam huruf pegon, 32 halaman. Beliau mengatakan, menyitir sebuah hadis, manusia seperti gigi-gigi sisir, ungkap Pak Kahar. Selama kaum muslimin mengamalkan persaudaraan, naiklah derajatnya menjadi umat manusia yang tinggi kebudayaannya, bahkan bisa menjadi guru bagi seluruh dunia. Itulah kepercayaan Pak Kahar. Kemudian yang kedua, Ibu Bapak, Pak Sarjito. Pak Sarjito bagi saya adalah pelebat manfaat. Mengapa? Pak Sarjito menjadi rektor UI setelah beliau selesai menjadi rektor UGM selang beberapa tahun. Dan saat itu beliau sudah cukup sepuh, tapi semangatnya luar biasa. Ketika beliau menjadi rektor UI, tahun 63 sampai tahun 70, beliau adalah ilmuwan yang sangat tekun. Beliau menemukan banyak obat, banyak vaksin untuk kemaslahatan bangsa, dan pada suatu saat beliau mengatakan, obat ini jangan dijual mahal-mahal,
karena obat ini untuk rakyat, kata Pak Sarjito. Jadi semangat untuk bangsa ini dicontohkan betul oleh Pak Sarjito saat itu. Dan ketika Pak Sarjito menjadi rektor UII, itulah pertama kali UII membuka fakultas eksakta. Ada 4 fakultas eksakta yang dibuka pada saat itu, fakultas teknik, fakultas kedokteran, fakultas farmasi, dan fakultas peternakan. Beliau juga membuka cabang-cabang UII di 5 kota saat itu, ada di Cirebon, di Gorontalo, di Madiun, di Bangil, dan di Klaten. Dan juga sedang merencanakan pembukaan 2 cabang lain di Purbalingga dan Kediri. Meneruskan apa yang disampaikan atau yang dilakukan oleh Pak Kasmat, rektor kedua. Sehingga sampai beliau wafat, ketika masih menjabat menjadi rektor, UII mempunyai 22 fakultas di 8 kota. Cabang Purbalingga dan Kediri belum sempat dibuka. 22 fakultas termasuk itu ada di Purwokerto, di Surakarta, dan di Yogyakarta, tetapi ketika pemerintah punya aturan baru, maka cabang-cabang tersebut dilepas. Contoh Fakultas Kedokteran sekarang menggabung menjadi Fakultas Kedokterannya Universitas Negeri 11 Maret. Kemudian ada yang bergabung ke UNSUD, ada yang sekarang menjadi UIN Sultan Ame di Gorontalo, dan yang lain-lain. Nah, yang menarik, Pak Sarjito ini tidak pernah mau menerima gaji, tidak pernah mau menerima uang sidang. Karena bagi beliau, memberi akan menjadi kaya. Itulah cerita singkat dari kedua tokoh kita yang nanti akan dilengkapi oleh para narasumber yang punya pengalaman first hand experience berinteraksi dengan beliau. Mudah-mudahan hari ini kita belajar banyak dari majelis ilmu ini. Sekali lagi terima kasih kepada semua hadirin, para narasumber, pimpinan pengurus Yayasan Badan Wakaf, pimpinan universitas, fakultas, jurusan, dan prodi, keluarga besar kedua pahlawan, Pak Kahar dan Pak Sarjito. Mudah-mudahan hari ini adalah forum kita untuk belajar dari sang teladan. Pak Kahar dan Pak Sarjito, kurangnya mohon maaf. Wal afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah berkenan menyampaikan sambutan di acara ini. Terima kasih Bapak.